Sahabat hati terkasih, selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 5 Mei 2021. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Saya Widya Stuti Parera dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya mata kami dibuka, telinga kami buka untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di dalam jalan kehidupan yang kami lalui. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan sahabat hati yang terkasih, berdoa, berpuasa, dan berderma adalah praktek keutamaan spiritual atau kewajiban agama yang sangat dipegang teguh dan dilaksanakan oleh bangsa Yahudi, terutama oleh mereka yang mempunyai wewenang dalam upacara keagamaan. Mereka itu adalah orang-orang Farisi, para imam, dan ahli Taurat. Mereka menjalankan peraturan-peraturan keagamaan itu dengan sangat ketat. Dengan demikian mereka merasa telah memuliakan Allah dan pantas berharap mendapatkan pahala. Misalnya orang-orang Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan mereka sangat membanggakan hal tersebut. Saking disiplin dan ketatnya mereka menjalankan kewajiban-kewajiban itu, mereka terperangkap dalam rutinitas dan motivasi agar dilihat dan dipuji orang. Makna sesungguhnya dari kewajiban-kewajiban keagamaan akhirnya hilang. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya mereka menjadi sombong atau arogan dan munafik. Dalam menjalankan kewajiban atau peraturan itu, hati mereka jauh dari hasrat untuk menyembah dan memuliakan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam perilaku para ahli Taurat itu sambil memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap perilaku mereka. Kelanjutan dalam perikop Injil hari ini ialah kejadian di mana Yesus mengamati peti persembahan, di mana seorang janda miskin memasukkan sedikit uang dan yang merupakan seluruh harta yang ia miliki.
Yesus mau mengatakan bahwa persembahan kepada Allah tidak boleh tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Orang dalam hidupnya harus mempersembahkan segala sesuatu yang telah ia terima dari Allah kepada Allah. Persembahan diri seseorang kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain kepada gereja ataupun kepada mereka yang membutuhkan. Yesus sendiri telah memberikan teladan berbagi dengan mempersembahkan seluruh hidupnya melalui karyanya bagi penebusan dosa manusia dengan sengsara dan kematiannya. Yang menjadi permenungan kita, apakah kita sudah seperti janda miskin itu, atau kita masih seperti ahli Taurat? Bapak Ibu yang terkasih, Allah melihat hati kita, melihat intensi atau wujud kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar dapat melepaskan diri kami dari rasa sombong diri dengan menjaga penampilan lahiriah. Ajar kami agar kami dapat bersikap dan berperilaku seperti janda miskin itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.